sesuatu yang baru, tapi kemudian menyelisihi kitab ataupun sunnah. Jadi HP sesuatu yang baru, pesantren sesuatu yang baru. Gimana hukumnya? Kalau itu mukhalifan kitaban au sunnatan, perkumpulan misalnya di Ahad pagi, perkumpulan di Jumat pagi, perkumpulan di hari tertentu gitu ya. Gimana hukumnya? Kalau itu mukhalifan kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an, isinya ternyata bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, dengan athar atau dengan ijma'. Ternyata isinya joget-joget, ternyata isinya kemungkaran, maka fahadhihi al-bid'atud dhalalah. Ini namanya bid'ah ad-dhalalah. Oke. Jadi memang hadis tentang bid'ah ini yang paling sering dibawakan misal dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Bagaimana sebetulnya para ulama menyikapi hadis ini begitu? Saya membaca dalam syarah Sahih Muslim. Jadi Al-Imam Muslim punya kitab Sahih yang mana disyarahi, dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Imamun Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhah. Singkat kata, di hadis yang panjang itu Al-Imam Muslim menjelaskan tentang satu hadis, ja'an nasun minal a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia yang datang kepada Nabi, kemudian pakaian mereka compang-camping, mereka tanpa alas kaki. Fara'a su'a halihim, qad asabathum hajatun. Jadi mereka datang kepada Nabi dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kemudian mereka butuh untuk ditolong. Maka fahasan nasu ala as-sadaqati. Nabi menganjurkan sahabat untuk bersedekah, fa'abta'u anhu. Tapi sahabat-sahabat ini enggak satset gitu. Hatta ru'iya dzalika fi wajhihi qala inna rajulan minal ansar jaa'a bi surratin min warakin summa jaa'a akharu summa tataba'u hatta urifa sururu fi wajhihi. Jadi ketika Nabi menganjurkan untuk bersedekah, sahabat-sahabat ini pada malu-malu. Sahabat ini enggak bersegera untuk memberikan. Sampai ada satu orang sahabat, kalau dalam riwayat yang lain, faja'a rajulun bi surratin kadat kafuhu ta'jizu anha. Jadi ada satu orang yang membawa segenggam begitu hadiah. Kemudian kalau kita gabungkan dua riwayat ini, berarti la'allahu yang dibawa ini memang uang dirham gitu segini. Diberikan di hadapan Nabi. Ketika satu sahabat ini memberikan, maka yang lain ikut. Jadi ada satu orang pelopor, kemudian yang lain ikut. Maka setelah itu semua banyak yang nolong begitu, Nabi wajahnya terlihat begitu sumringah begitu. Ketika melihat seperti ini, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, hadisnya sangat populer, man sanna fil Islam, barang siapa yang mempelopori fil Islam dalam masalah-masalah agama Islam, sunnatan hasanatan, sunnah atau ajaran atau praktek atau contoh yang baik, fa'amila biha, dia melakukannya. Kemudian fa'amila biha ba'dahu, orang-orang yang setelahnya juga ikut mengamalkan, maka kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Jadi dia mengamalkan, diikuti orang banyak, kemudian jadi diikuti kebaikan itu, maka si pelopor tadi, si penggerak pertama tadi mendapatkan ganjaran semua orang yang mengikuti kebaikan yang dia ajarkan. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, memberikan contoh sunnah sayyi'ah, sunnah salah satu tuntunan yang buruk, fa'amila biha, kemudian setelah dia mengamalkan, orang-orang setelahnya ikut-ikutan. Dulu di sini nggak ada kejelekan ini, gara-gara dia melakukan kejelekan banyak yang mengikuti, maka kutiba alaihi mislu wazriman amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Maka dia mendapatkan wizruman amila biha, selain dia melakukan dapat dosa, maka orang-orang yang mengikuti maksiat yang dia contohkan, maka semua dosanya dikirimkan kepada orang tadi. Nah, ketika sampai pada pembahasan hadis ini, Al-Imam Nawawi mengomentari, hadis ini adalah al-hassu alal ibtida'i bil khairat. Ini adalah motivasi untuk memulai sebuah kebaikan. Wasanna as-sunanal hasanati, dan anjuran untuk memulai contoh-contoh yang baik. Wa tahdziru min ikhtira'il abatil. Ini juga ancaman jangan sampai membuat contoh yang aneh-aneh, wal mustaqbahat, dan juga hal-hal yang dianggap buruk. Imam Nawawi menjelaskan agak panjang lebar, wa sababu hadza al-kalam fi hadzal hadis annahu qala fi awalihi, dan seterusnya sampai ila anqal wa fi hadzal hadis. Jadi hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan tadi, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah tahsisu qauli sallallahu alaihi wasallam, adalah pengkhususan atau pengejawentahan atau menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru
itu namanya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa annal murada bihi al muhdatsatu al batilatu wal bid'u al madhmumatu. Jadi yang dimaksud hadis Nabi tadi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, yang dimaksud itu adalah muhdatsat al batilah, hal-hal baru yang kemudian batil, dan bid'ah-bid'ah yang tercela. Artinya apa? Sekelas Imam Nawawi itu ternyata membagi bid'ah menjadi dua. Apa landasan hukumnya? Hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, seperti itu. Dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geram kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Kemudian bagaimana kita menelisik pendapat-pendapat para ulama tentang masalah bid'ah ini? Kita bisa melihat di beberapa referensi ya. Di antaranya ada dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Al-Imamul Baihaqi. Di situ beliau mencantumkan atau membahas tentang qaulu Syafi'i. Akhbarana Syafi'iyyu radhiyallahu anhu qala, Al-Imam Syafi'i menghabarkan kepada kami, beliau berkata, wal muhdatsatu minal umuri darbani. Wal muhdatsatu, segala sesuatu yang baru, minal umuri, dari perkara-perkara, itu darbani. Ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma ma uhdisa mukhalifan kitaban au sunnatan. Sesuatu yang baru tapi kemudian menyelisihi kitab ataupun sunnah. Jadi HP sesuatu yang baru, pesantren sesuatu yang baru. Gimana hukumnya? Kalau itu mukhalifan kitaban au sunnatan, perkumpulan misal di Ahad pagi, perkumpulan di Jumat pagi, perkumpulan di hari tertentu gitu ya. Gimana hukumnya? Kalau itu mukhalifan kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an, isinya ternyata bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, dengan athar, atau dengan ijma'. Ternyata isinya joget-joget, ternyata isinya kemungkaran, maka fahadhihi al-bid'atud dhalalah. Ini namanya bid'ah ad-dhalalah. Wasaniyatu, sedangkan yang kedua, ma uhdisa fil khair. Sesuatu yang diinisiasi, sesuatu yang baru, tetapi isinya kebaikan. La khilafa fihi liwahidin min hadza. Tidak menyelisihi salah satu pun dari kitab, dari sunnah, dari athar, atau dari ijma'. Contoh, ada seseorang membuat perkumpulan di hari Selasa atau liqa di hari Ahad misal. Apa isinya? Membaca Quran, isinya silaturahim, isinya mengkaji ilmu. Perkumpulan di misal Ahad dini hari atau kemudian kajian rutin di hari tertentu misal ya. Ternyata isinya nggak ada satupun yang bertentangan dengan syariat, dengan Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumatin. Muhdatsah yang seperti ini itu tidak dikatakan muhdatsah yang madhmumah. Artinya apa? Kalau nggak tercela ya berarti hasanah. Inilah yang kemudian kita kenal, ulama-ulama kita sering mengatakan ada bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah, ada juga bid'ah hasanah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, waqad qala Umar. Bahkan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan fi qiyami syahrul Ramadan, ketika Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang untuk qiyamul lail bareng-bareng di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, di zaman Nabi, Nabi cuma sholat beberapa malam saja. Setelahnya Nabi sholat sendirian di rumah. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar masih seperti itu. Orang-orang sholat qiyamul lail Ramadan di rumah masing-masing. Ketika di zaman Sayyidina Umar, maka dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Dan mulailah sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Sebagaimana kita baca di kitab-kitab sahih hadis ya. Ketika melihat orang pada kumpul dan semarak, makmur sekali Madinah malam itu, Sayyidina Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah.
ini adalah bid'ah yang terbaik. Yakni kata Imam Syafi'i, Sayyidina Umar sedang menegaskan annaha, salat tarawih berjamaah itu muhdatsatun, sesuatu yang baru, lam takun wa idz kanat falaysa fiha raddun lima madha. Jadi meskipun salat tarawih berjamaah kemudian ada satu imam yang ditunjuk, di zaman Nabi tidak pernah terjadi secara spesifik ya, tetapi ini tidak bertentangan dengan syariat apapun. Maka Imam Syafi'i berdasarkan kasus ini, beliau membagi bid'ah ini ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, sekelas Imam Syafi'i. Selain Al-Imam Syafi'i, ada seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, di juz 2 halaman 204, beliau mengatakan al-bid'atu, bid'ah itu adalah fi'lun ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah, sesuatu yang tidak disepakati, yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wahiyya munqasimatun. Bid'ah itu terbagi-bagi. Ila bid'atin wajibah, ada bid'ah yang wajib. Wa bid'atin muharramah, ada bid'ah yang haram. Wa bid'atin mandubah, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang dianjurkan. Wa bid'atin makruhah, bid'ah yang makruh. Wa bid'atin mubahah, bid'ah yang mubah. Gimana cara mengetahuinya? Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, wa tariqu fi ma'rifati dzalik. Cara mengetahui hal ini adalah antu'radul bid'atu. Jadi sesuatu yang baru itu kita sodorkan, kita ukur ala qawaidis syariah, dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Fa in dakhalat fi qawaidil ijab fa hiya wajibatun. Kalau ternyata masuk ke dalam qawaidah atau rangkaian cakupan-cakupan hal yang wajib, maka jatuhnya wajib. Contoh deh, misal belajar ilmu syariah, apa hukumnya? Wajib. Maka segala hal yang menunjang tersampaikannya ilmu syariat bisa jadi itu adalah hal yang wajib. Contoh deh, misal pondok pesantren yang sekarang kita kenal di mana-mana. Di zaman Nabi nggak ada pondok pesantren. Bagaimana menghukumi pondok pesantren? Dilihat, ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Apa isinya? Thalabul ilm, menyampaikan ilmu syariat, yang mana itu adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun. Maka bisa jadi menunjang, membuat hal-hal yang mensupport ilmu-ilmu yang wajib, maka hukumnya bisa jadi wajib. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrim fa hiya muharramah. Kalau memang masuk dalam koridor haram, maka hukumnya haram. Contoh dia, misal ini ada HP. Zaman Nabi enggak ada. Apa isinya? Ternyata isinya adalah gambar-gambar yang terlarang, hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Maka bid'ah yang semacam ini, hal baru yang semacam ini, masuknya kategori bid'ah yang muharramah. Fa in dakhalat fi qawaidil mandub fa hiya mandubatun. Kalau masuk dalam koridor yang dianjurkan, maka jatuhnya juga dianjurkan. Wa in dakhalat fi qawaidil makruh, kalau masuk ke dalam hal-hal yang dimakruhkan, mensupport hal-hal yang makruh misalnya, maka hukum bid'ah itu juga makruh. Fa in dakhalat fi qawaidil mubah fa hiya mubah. Kalau masuk dalam koridor yang mubah, yang boleh-boleh saja, maka ya mubah. Contoh nih, gelas. Zaman Nabi gelas seperti ini kayaknya nggak ada. Cuma ini hukumnya wadah. Ya biasa aja wadah gitu. Mau dibikin yang besar, mau dibikin yang kecil, maka itu bid'ah yang mubah. Itu kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Di samping Al-Imam Syafi'i, di samping Al-Imam Nawawi, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi di juz 6 halaman 475, ketika Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang iyyakum wa muhdatsatil umur, hadis tentang bid'ah tadi. Di dalam kitab tersebut dikatakan qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabi Jami'il Ulum wal Hikam fihi tahdzirun lil ummah min ittiba'il umur al-muhdatsah al-mubtadi'ah. Jadi hadis ini adalah anjuran atau peringatan ya, jangan sampai mengikuti hal-hal yang baru yang bid'ah. Wa akkada bi qoulihi kullu bid'atin dhalalah wal muradu bil bid'ah ma uhdisa mimma la aslalahu fi syari'ah yadullu alaih. Jadi beliau mengatakan yang dimaksud bid'ah di sini adalah ma uhditsa, sesuatu yang baru tetapi mimma la aslalahu fi syari'ah, dan itu tidak ada pondasi hukum-hukum syariat yang ada dalam Islam. Wa amma ma kana lahu aslun minasyara', adapun hal-hal baru tetapi yang ada petunjuknya dari syariat, yang mana ya dulu alaihi, yang mana itu masih dalam koridor syariat, maka falaisa bi bid'atin syar'an, itu tidak dinamakan bid'ah syar'i atau bid'ah yang dhalalah tadi. Jadi menurut kitab Tuhfatul Ahwazi itu beliau mengatakan fa inna madzalika bil bid'atil lughawiyah la syar'iyyah. Jadi sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak dinamakan bid'ah syar'i tapi namanya bid'ah lughawi. Famin dzalika qaulu Umar radhiyallahu an fi tarawih. Termasuk dalam bid'ah lughawi adalah
kaulnya Sayyidina Umar yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Artinya apa? Tetap beliau menyimpulkan bid'ah itu ada dua. Ada yang bertentangan dengan syariat, ada yang tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga dalam tafsir Al-Alusi di juz 20 halaman 346. Di situ dikatakan qalal ulama al bid'atu khamsatu aqsamin. Bid'ah itu ada 5 macam, wajibatun, mandubatun, muharramatun, wa makruhatun, wa mubahatun. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Faminal wajibah, termasuk yang wajib, ta'allumu adillatil mutakallimin liradi alal mulahidati wal mubtadi'ina wa syubahin. Jadi belajar bagaimana cara menjawab isu-isu yang dibawakan oleh orang-orang yang menyesatkan masyarakat. Itu menyelamatkan masyarakat dari kesesatan, maka hukumnya wajib. Wa minal mandubati, termasuk yang sunnah, apa? Bid'ah yang sunnah, tasnifu kutubil ilim, membangun atau mengarang kitab-kitab yang bermanfaat untuk masyarakat, kitab terjemahan, kitab-kitab yang gampang dipahami gitu ya. Atau misal wabinaul madaris wal mustashfayat wa ghairi dzalik, membikin madrasah, membikin rumah sakit dan seterusnya. Wa minal mubahat, termasuk bid'ah yang mubah, apa? At-tabassut fi alwanil at'imah wa ghairi dzalik, bikin menu-menu makanan baru begitu, enggak apa-apa. Itu bid'ah, tetapi bid'ah yang boleh. Wal haram wal makruh zahiran. Bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh ya jelas ketika ternyata bid'ah itu mengandung unsur keharaman atau kemakruhan. Fa'ulima anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalatun. Hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah itu adalah minal am al makhsus. Itu adalah hadis umum yang kemudian dikhususkan dengan beberapa hal begitu. Jadi kalimatnya memang umum, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat seperti itu. Begitu juga Al-Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan wala yumna'u min dzalika kaunuhu muhdatsan fakam mim muhdatsin hasanatin kama qila fi iqamatil jama'ati fi tarawih innaha min muhdatsati Umar radhiyallahu an wa annaha bid'atun hasanatun. Innamal bid'atul madhmumatu ma yusadimu sunnatal qadimata aw yakadu yufdi ila taghyiriha. Jadi kata Imam Ghazali, kam mim muhdatsin hasanin, banyak sekali hal-hal baru tapi yang bagus. Sebagaimana kita menyimak kata Imam Ghazali, iqamatil jamaah fi tarawih, pelaksanaan jamaah dalam salat tarawih di zaman Sayyidina Umar, wa annaha bid'atun hasanatun, itu adalah bid'ah hasanah. Innamal bid'atul madhmumatu, adapun bid'ah yang madhmumah, bid'ah yang tercela adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah-sunnah yang sudah tetap, ataupun yakadu yufdi ila taghyiriha, atau membuat sunnah yang ada ini menjadi goncang atau berubah seperti itu. Begitu juga Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi, beliau punya kitab fatwa namanya Al-Hawi lil Fatawi Al-Imam Suyuti juz 1 halaman 276. Beliau mengatakan li'annal bid'ata lam tanhasir fil haram wal makruh. Bid'ah itu tidak terbatas pada haram dan makruh, bal qad takunu aidan mubahatan. Kadang-kadang mubah, kadang-kadang mandub, kadang-kadang wajib. Qala Nawawi fi Tahdhib. Begitu juga Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Tahdhibul Asma, al bid'atu fi syar'i, bid'ah secara syariat adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu baru yang tidak ada di zaman Nabi, wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Jadi Imam Suyuti mencuplik juga perkataan Imam Nawawi dalam kitab At-Tahdhib Al-Asma. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Haditsiyah juz 1 halaman 326. Beliau mencuplik perkataan Sayyidina Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ala kulli hal, setelah ini semua kita bisa melihat bahwa pemahaman para ulama-ulama terdahulu, mulai Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar dan seterusnya, itu memahami bid'ah seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i, belajar berdasar pada keterangan Sayyidina Umar Ibn Khattab yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Semoga ini semua membuat kita semakin bijak dalam berkomentar. Yang paling penting adalah kita beragama ini memang mengikuti Nabi SAW, pasti itu. Tetapi kita tidak bisa langsung kepada Nabi karena faktanya dalam membaca kitab saja, kita membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karya siapa? Imam Nawawi. Isinya hadis-hadis Nabi. Kita membaca apa? Riyadhus Shalihin. Apa isinya? Hadis-hadis Nabi. Artinya apa? Alangkah congkaknya kita, alangkah sombongnya kita kalau kita menafikan rentetan hadis-hadis, rentetan pendapat-pendapat ulama yang mereka tentu lebih paham tentang bagaimana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam mu'linan fi khutbati
كل بدعة ضلالة. وأظننا جميعا متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، ومتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول، ومتفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فقد اجتمع في كلامه صلوات الله وسلامه عليه كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان والبلاغة. أفبعد هذا يمكن أن يأتي رجل فيقول إن البدع تنقسم إلى كذا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ والله لو قال هذه الكلمة رجل ممن يعظمونه لكانوا يحملونها مكتوبة بالنور على رؤوسهم، يقول فلان كل بدعة ضلالة. فكيف وقد قالها أشرف الخلق، أعلم الخلق، أنصح الخلق، أفصح الخلق، هم أنفسهم يريدون بهذه البدعة التي ابتدعوها يريدون بها أن يحشروا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا صادقين في ذلك فليلتزموا الأدب معه، لا يتقدموا بين يديه بشرع ما لم يشرعه. إن أي بدعة يحدثها الإنسان يتقرب بها إلى الله معناها الطعن في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها؟ أليس الله قد أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل ترك هذه الشريعة أو هذه الشرعة التي ابتدعتها ولم يبينها جهلا منه بها أو كتمانا منه لما علمه الله؟ إن قلت بالأول فقد رميت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإن قلت بالثاني فقد رميته بالجهالة بالخيانة، وكل ذلك لا أعتقد أنك تقول به ولا تسلمه إطلاقا. إذن يا أخي يكفيك عن هذا ما تبينت شريعته من عقيدة، من قول، من فعل، واسلم بذلك وسلم نفسك وأرح. الشرع ولله الحمد كامل ما يحتاج إلى تكميل.